Kamu pikir mahar tanaman layu ini bisa membayar martabat kami? Pergi gembel, anakku pantas mendapatkan CEO, bukan pemuda desa sepertimu. Diceritakan seorang pemuda lusuh diseret keluar saat hujan badai, sementara tasnya dilempar ke lumpur. Namun mereka tidak tahu bahwa 1 jam lagi, iring-iringan 50 mobil anti peluru akan mengepung rumah ini. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bersujud pada pria gembel ini sebagai pemimpin tertinggi organisasi Longman yang menguasai nadi ekonomi dunia. Selamat datang di channel Terman Cerita, tempat di mana keadilan ditegakkan melalui kisah-kisah yang menggetarkan jiwa. Hari ini kita akan menyaksikan perjalanan Chufan, seorang hidden master yang kesabarannya diuji hingga batas akhir. Sebelum kita masuk ke detik-detik pembongkaran identitas yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas setiap hari. Selama 3 tahun terakhir, Chufan hidup dalam bayang-bayang. Di mata penduduk kota Tianzhou, dia hanyalah menantu sampah yang beruntung bisa menikahi Tang Chiwei, bunga desa sekaligus putri dari keluarga Tang yang terhormat. Namun, di balik celemek dapur dan tangan yang kasar karena mencuci baju setiap hari, tersimpan rahasia yang bisa menggetarkan seluruh negeri. Chufan bukanlah pemuda desa biasa. Ia adalah murid tunggal yang dididik langsung oleh 3 legenda hidup di puncak Gunung Kunlun. Guru pertamanya adalah dewa pengobatan yang mampu menghidupkan orang mati hanya dengan selembar jarum perak. Guru keduanya adalah jenderal perang tak terkalahkan yang memimpin jutaan pasukan di bayang-bayang. Dan guru ketiganya adalah ratu bisnis global yang mengendalikan aliran uang di 5 benua. Sebagai syarat untuk mewarisi tahta organisasi Longman, organisasi rahasia paling berpengaruh di dunia, Chufan harus menjalani ujian hati. Ia dilarang menggunakan kekuasaan, uang maupun ilmu medisnya selama 1000 hari hidup di tengah manusia biasa. Ia memilih menjadi menantu keluarga Tang karena sebuah janji lama gurunya. Selama masa itu, Chufan menerima segala bentuk hinaan. Ia dianggap sebagai parasit yang hanya menghabiskan uang keluarga. Mertuanya, Ibu Tang tidak pernah melewatkan 1 hari pun tanpa mencaci maki asal-usulnya. Chufan seringkali diminta membersihkan sepatu para tamu dengan tangannya sendiri atau makan sisa makanan di dapur. Namun, Chufan menghadapinya dengan senyum tipis. Baginya, ini hanyalah latihan mental. Namun, tanpa disadari oleh keluarga Tang, masa 1000 hari itu akan berakhir tepat pada malam ulang tahun kakek Tang. Naga yang selama ini tertidur dan menyamar sebagai cacing, kini telah membuka matanya. Malam pesta ulang tahun kakek Tang berlangsung sangat mewah di aula utama kediaman mereka. Semua tokoh penting di kota Tianzhou hadir, membawa kado-kado bernilai miliaran rupiah. Ada yang membawa guci antik dinasti kuno, ada pula yang membawa berlian langka. Di tengah kemegahan itu, Chufan berjalan maju dengan pakaian yang paling rapi yang ia miliki. Meski tetap terlihat lusuh dibanding tamu lainnya, ia menyodorkan sebuah kotak kayu kecil yang tampak tua dan berdebu. Kakek, ini adalah tanaman herbal jiwa naga yang saya petik dari puncak gunung tertinggi. Tanaman ini bisa membersihkan racun di tubuh kakek dan memperpanjang usia hingga 2 dekade, ucap Chufan dengan tulus. Namun belum sempat tangan kakek menyentuh kotak itu, ibu mertua Chufan menyambarnya dan melemparkannya ke lantai hingga kotak itu pecah. Sampah, kamu berani memberikan rumput liar layu ini di depan tamu-tamu terhormat? Kamu ingin meracuni ayahku agar kamu bisa menguasai harta warisannya? Teriaknya histeris. Seluruh ruangan tertawa mengejek. Di saat yang sama, Tuan Muda Qin, seorang pewaris kaya raya yang sudah lama mengincar istri Chufan, maju dengan angkuhnya. Ia mengeluarkan kotak beledru hitam berisi jam tangan emas bertahtakan berlian. Ini baru namanya hadiah kakek. Jam ini hanya ada 3 di dunia. Harganya 5 miliar rupiah. Cukup untuk membeli seluruh desa tempat asal menantu gembel ini, ujar Qin sambil melirik sinis ke arah Chufan. Ibu mertua Chufan langsung memuji Qin setinggi langit, bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa Qin lah yang seharusnya menjadi menantunya, bukan Chufan.
Chu Fan hanya diam, menatap tanaman herbalnya yang terinjak-injak di lantai. Dalam hatinya ia bergumam, kalian baru saja membuang satu-satunya kesempatan untuk hidup lama. Tepat saat suasana pesta mencapai puncaknya, Kakek Tang tiba-tiba memegang dadanya. Wajahnya berubah pucat pasi lalu berbiru dalam hitungan detik. Ia ambruk ke lantai, kejang-kejang dengan napas yang terputus-putus. Kepanikan luar biasa melanda aula. Tuan Muda Qin yang mengaku memiliki koneksi dengan dokter-dokter terbaik mencoba memberikan pil penenang mahal yang ia bawa. Namun setelah meminum pil itu, kondisi Kakek Tang justru berburuk. Ia mulai memuntahkan busa putih dan denyut nadinya hampir hilang. "Cepat, panggil ambulans, kakek tidak bernafas," teriak Tang Ciwe sambil menangis. Di tengah kekacauan itu, Chu Fan melangkah maju dengan tenang. Aura pengecut yang selama ini ia tunjukkan mendadak hilang, digantikan dengan tekanan yang begitu kuat. "Minggir, jika kalian menunggu ambulans, dalam 3 menit dia akan menjadi mayat." Suara Chu Fan menggelegar, membuat semua orang terdiam seketika. Ia mengeluarkan sebatang jarum perak yang ia sembunyikan di balik lengan bajunya. Ibu mertua Chu Fan mencoba menghalanginya. "Berhenti, jangan sentuh ayah dengan tangan kotormu. Kamu ingin membunuhnya?" Chu Fan hanya menatapnya dengan mata yang begitu tajam hingga wanita itu mundur ketakutan. Dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia, Chu Fan menusukkan jarum itu ke 7 titik vital di dada Kakek Tang. Ini adalah teknik 7 bintang pemutus maut yang hanya dikuasai oleh murid dewa pengobatan. Tak lama kemudian, Kakek Tang memuntahkan darah hitam kental yang berbau busuk, racun yang selama ini mengendap di tubuhnya. Detik berikutnya, sang kakek membuka mata dan menghirup oksigen dengan rakus. Ia selamat, namun bukannya berterima kasih, keluarga Tang justru menuduh Chu Fan melakukan sihir hitam. Saat keluarga Tang masih sibuk mencaci maki Chu Fan karena dianggap tidak sopan menusuk kakek dengan jarum, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang sangat banyak di luar kediaman mereka. Suara helikopter bahkan terdengar berputar di atas rumah mereka. Pintu aula besar itu ditendang terbuka. Pasukan pria berjas hitam dengan logo naga emas di dada mereka masuk dan berbaris rapi, menciptakan koridor untuk seseorang lewat. Di depan mereka berdiri seorang pria tua yang sangat disegani di negara itu, Gu Tianhe, kepala medis nasional sekaligus manajer eksekutif organisasi Longmen. Keluarga Tang langsung gemetar. Gu Tianhe adalah sosok yang bahkan presiden pun harus hormat. Ibu mertua Chu Fan dengan percaya diri maju, mengira Gu Tianhe datang untuk menemui Tuan Muda Qin. "Tuan Besar Gu Tianhe, selamat datang. Apakah Anda datang untuk menjemput Tuan Muda Qin?" Namun Gu Tianhe bahkan tidak melirik dia. Ia berjalan lurus ke arah Chu Fan, lalu membungkuk 90 derajat diikuti oleh seluruh pasukannya. "Hamba Gu Tianhe beserta seluruh jajaran organisasi Longmen menyambut kembalinya Sang Raja. Masa ujian Anda telah berakhir, Tuan Besar." Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap, bahkan suara jatuhnya jarum pun bisa terdengar. Ibu mertua Chu Fan hampir pingsan di tempat. Tuan Muda Qin gemetar hingga celananya basah. "Chu Fan, kamu pemimpin Longmen?" bisik Tang Ciwe tidak percaya. Gu Tianhe kemudian berbalik dengan wajah dingin ke arah keluarga Tang. "Mulai sedetik ini, seluruh kontrak bisnis, investasi dan pasokan medis untuk keluarga Tang di seluruh dunia dibatalkan. Siapapun yang menghina Tuan Besar kami adalah musuh abadi Longmen." Dalam sekejap, status keluarga Tang jatuh dari puncak kejayaan menuju jurang kebangkrutan total. Keluarga Tang yang tadinya begitu sombong kini bersimpuh di lantai, merangkak mendekati kaki Chu Fan. Ibu mertuanya menangis histeris sambil mencoba memegang ujung celana Chu Fan. "Chu Fan, menantuku sayang, tolong ampuni kami. Tadi itu hanyalah kesalahpahaman. Kami sangat menyayangimu." Kakek Tang yang baru saja sembuh juga bersujud, menyadari bahwa tanaman herbal yang ia injak tadi itu benar-benar sebuah pusaka nyawa yang tak ternilai harganya. Mereka memohon agar Chu Fan tidak menarik investasi mereka, karena tanpa bantuan Longmen, hutang-hutang mereka akan menenggelamkan keluarga itu besok pagi. Chu Fan menatap mereka dengan tatapan dingin, tanpa ada rasa benci maupun rasa kasihan. Baginya, mereka hanyalah debu yang lewat di tengah ujiannya.
Selama 3 tahun, aku mencuci bajumu, memasak untukmu, dan menjaga martabat keluargamu. Namun, kalian memperlakukan aku lebih rendah dari seekor anjing. Kalian memuja emas, tapi membuang nyawa. Kalian menghina kesederhanaan, tapi menyembah kekayaan yang palsu. Ucap Chu Fan dengan suara yang berwibawa. Ia menoleh ke arah Tang Ciwei, satu-satunya orang yang terkadang menunjukkan sedikit rasa iba padanya. Ciwei, aku telah membayar hutang budi guruku pada kakekmu hari ini dengan menyelamatkan nyawanya hari ini. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Chu Fan berbalik badan, berjalan keluar dari aula dikelilingi oleh pasukan elitnya. Di luar, 50 mobil mewah telah menunggunya dengan pintu terbuka. Saat mesin menderu, keluarga Tang hanya bisa meratapi nasib mereka yang hancur dalam semalam karena kesombongan mereka sendiri. Mereka menyadari mereka tidak hanya kehilangan seorang menantu, tapi mereka baru saja mengusir dewa keberuntungan dari rumah mereka. Naga itu kini telah terbang kembali ke langit, meninggalkan lumpur yang tak akan pernah bisa mencapai ketinggiannya. Sobat semua, kisah Chu Fan mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat mendalam. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Seseorang yang benar-benar memiliki kekuatan dan kemampuan hebat seringkali tidak merasa perlu untuk memamerkannya di depan orang lain. Sebaliknya, mereka yang kosong biasanya yang paling nyaring bunyinya. Persis seperti keluarga Tang yang sombong, namun sebenarnya rapuh tanpa bantuan orang lain. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya yang sederhana atau statusnya saat ini, karena kita tidak pernah tahu kejutan apa yang disembunyikan takdir di masa depan. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu menyaksikan kisah dramatis ini sampai akhir. Jika kalian memetik pelajaran berharga hari ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi untuk tetap rendah hati. Saya sangat menghargai setiap like dan share dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang jauh lebih seru dan penuh makna. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan sampai bertemu lagi.